Perkenalkan, nama saya Nantala Fiksenerdi. Saya berasal dari Universitas Tanjung Pura, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jurusan saya Ekonomi Bangunan. Saya mengambil kelas malam. Di video kali ini saya akan membahas jurnal yang berkaitan dengan penilaian investasi, yaitu jurnal yang ditulis oleh Saudara Endro Prihatsono dan Saudari Etni Nur Hayati, yang jurnalnya berisi tentang analisis kelayakan pada investasi mesin bordir atau aktiva tetap yang ada pada CV Jarum Mulia Embroidery di Semarang. Tujuan dari penelitian ini adalah bahwa perusahaan ingin mengetahui apakah dengan membeli atau menambahkan unit mesin ini dapat memperlancar atau menambahkan proses produksinya. Sebelum lebih jauh lagi, tentunya investasi dengan kriteria penilaian investasi itu berbeda ya. Kalau investasi itu adalah suatu kegiatan yang sering disangkut pautkan dengan penanaman modal. Sedangkan kriteria penilaian investasi adalah kriteria atau penilaian yang dilakukan oleh investor dalam rangka untuk menentukan apakah suatu proyek dapat dilakukan atau terlaksana. Nah, dari jurnal yang ditulis oleh Saudara Endro Prihatsono dan Saudari Etni Nur Hayati ini, selama bergerak dalam bidang bordir, CV Jarum Mulia Embroidery yang berada di Semarang hanya memiliki 3 buah mesin bordir. Lalu dari waktu ke waktu semakin bertambah, rupanya permintaan akan bordir ini semakin bertambah juga. Terlebih lagi beberapa permintaannya itu berupa barang untuk ekspor. Nah, untuk dari itu, CV Jarum Mulia Embroidery ini ingin menambahkan atau menginvestasikan mesin bordir komputer yang baru, yaitu komputer merek SWF 20 kepala 9 warna area 33 kali 55 dengan harga 220 juta dengan umur ekonomi selama 5 tahun. Maka dari itu, perusahaan melakukan analisis kelayakan apakah mesin yang akan dibeli nanti akan memberikan dampak positif atau malah menjadi negatif terhadap proses produksinya. Kegiatan produksi perusahaan melakukan penelitian dengan menggunakan sistem deskriptif kuantitatif. Metode yang digunakan adalah dengan metode kriteria kelayakan investasi yang terdiri dari present value, net present value, atau NPV. Lalu ada internal rate of return atau IRR, dan yang terakhir ada payback period atau PP, yang digunakan sebagai metode penilaian investasi dan aspek keuangan. Baiklah, kemudian saya akan membahas mengenai kriteria penilaian investasi yang digunakan oleh CV Jarum Mulia Embroidery dalam rangka pembelian suatu mesin bordir ini. Yang pertama tadi itu ada net profit value atau NPV, yaitu nilai laba bersih. Net profit value adalah metode yang digunakan untuk menghitung selisih antara nilai investasi sekarang dengan nilai persamaan penerimaan kas bersih sekarang, di mana ya di masa yang akan datang. Kriteria seleksinya itu yang pertama NPV. Jika bernilai positif, maka produk itu layak untuk dilakukan atau boleh dijalankan. Tapi jika NPV-nya itu bernilai negatif, maka produk itu sebisa mungkin jangan dilakukan, karena itu sudah bisa dibilang ada poin-poin untuk menjadi tidak menguntungkan. Lalu yang kedua itu adalah internal rate of return, yaitu tingkat pengembalian. Internal rate of return atau IRR ini adalah metode yang menghitung tingkat bunga yang menyamakan nilai investasi sekarang dengan nilai penerimaan kas bersih sekarang di masa yang akan datang. Nah, untuk IRR ini ada dua cara seleksinya, yaitu jika IRR lebih besar dari tingkat bunga yang diisyaratkan, maka produk investasi itu layak untuk dijalankan. Sebaliknya, kalau IRR-nya itu lebih kecil dari tingkat bunga yang disyaratkan, maka proyek itu sebaiknya tidak dilaksanakan. Lalu yang ketiga tadi itu ada payback period. Payback period ini adalah periode yang digunakan untuk kembalinya dana yang telah dikeluarkan atau yang telah diinvestasikan untuk kegiatan perusahaan ini tersebut. Kriteria untuk payback period ini adalah
jika payback period itu lebih kecil dibandingkan dengan target kembalian investasi, maka proyek investasi tersebut layak untuk dilakukan. Sebaliknya, jika proyek payback period ini lebih besar dibandingkan dengan target kembalinya, maka proyek ini bisa dibilang tidak layak untuk dilakukan. Nah, setelah dari penjelasan tadi tersebut, maka dapatlah dianalisis dari CV Jarum Mulia Embroidery ini, didapat bahwa payback period untuk investasi mesin embroidery komputer merek SOF20 ini adalah 1,71 tahun atau 1,71 tahun maksud saya. Ini berarti lebih pendek dari waktu ekonomis investasi, yaitu 5 tahun. Profitability-nya yaitu sebesar 2,24, lebih besar dari 1. Net present value-nya ya, dari net present value-nya yaitu 273.455.696 rupiah, lebih besar daripada 0. Internal rate of return sebesar 51,47%, lebih besar di atas tingkat suatu suku bunganya yang diisyaratkan, yaitu 7,50%. Berdasarkan hasil analisis investasi, mesin bordir komputer merek SOF20 ini yang akan dibeli oleh CV Jarum ini dapat disimpulkan yaitu layak untuk diinvestasikan atau layak untuk dibeli sebagai penunjang dari kegiatan CV Jarum tersebut dalam kegiatan bordirnya. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari sini yaitu dari jurnal yang telah dibuat oleh saudara Endro Prihatsono dan saudari Etni Nurhayati ini adalah dengan menggunakan kriteria penilaian investasi, kita dapat mengetahui bahwa proyek itu akan layak untuk dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Dan juga dengan melakukan kriteria penilaian ini akan menjadi lebih efisien dalam mengetahui kelayakan suatu proyek, yaitu dengan cara menggunakan net present value atau NPV tadi. Yang kedua ada menggunakan internal rate of return atau IRR, lalu juga menggunakan payback period atau PP. Oke, sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya mohon undur diri. Terima kasih.